Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis tadi ya, yang isinya adalah innallaha nazifun. Sesungguhnya Allah itu maha bersih. Patanazofu, maka kalian harus hidup bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga. Ya. Illa nazifun, kecuali orang yang jelas kan? Jelas kan? Pertama, Allah itu maha bersih. Dan kalian harus hidup bersih. Dan tidak akan masuk surga atau jannah kecuali orang yang bersih. Itu. Clear kan? Clear? Nah, Allah maha bersih itu apanya? Kan Allah bukan makhluk. Jadi yang disebut innallaha nadzifun bersih itu, Allah itu segala-galanya bersih. Tauhidnya, sifat-sifatnya semuanya bersih. Dan kebalikan dari bersih itu kan kotor kumuh. Kotor kumuh adalah sifat ketidaksempurnaan. Betul salah? Sifat ketidaksempurnaan kotor dan kumuh. Makanya Allah mustahil tidak sempurna. Dan kesempurnaan Allah itu bersih, clear. Bersih, clear, ya. Makanya hamba Allah itu tidak boleh musyrik, karena musyrik itu perilaku kotor. Ya, innal musyriku najasun. Sesungguhnya perilaku musyrik itu najis. Najis itu apa? Kotor. Makanya kalau kita mau masuk surga dituntut agar menjadi hamba Allah yang mencintai kebersihan sebagai salah satu sifat Allah. Paham? Gitu. Apa saja yang harus bersih kita? Apa saja? Baik secara internal, ya. Internal itu apa artinya? Dalam diri sendiri, ya. Pakaian, tubuh, perilaku, hati, betul? Kamu tuh punya hati tuh harus bersih ya tuh, ulah goreng hati. Karena orang yang hatinya jelek itu artinya itu merupakan sebuah habit. Habit itu kan kebiasaan. Kebiasaan baik itu bagus, tapi habit yang buruk itu tidak bagus. Kebiasaan. Jadi kebersihan itu harus menjadi sebuah habit. Habit itu kebiasaan. Misalnya setiap mau makan udah jadi habit, saya tidak bisa makan kecuali harus cuci tangan dulu. Nah, itu jadi habit kan? Saya tidak bisa tidur deh kecuali harus berdoa dulu. Nah, itu habit. Habitnya hebat. Saya tidak nyaman kalau pakai baju udah 2 hari belum diganti. Tapi kalau habitnya buruk, saya udah 2 minggu nggak diganti baju nih, udah baunya 17 rupa, ya, bau ciroyom, bau stasiun, bau naon nih, bau bujur, bau segala 17 macam bau. Atau bajunya aja 2 minggu tidak disalin, mandi juga enggak, itu mah orang PA maksudnya. Jadi itu anak-anak, pakaian kita harus 24 jam sekali minimal diganti, ya, mandi bersih. Jadi kalau ada anak-anak susah mandi, disuruh mandi, itu habitnya goreng, jelek. Minimal mandi sekali, sehari berapa kali? Sekali, tergantung sih. Kalau orangnya yang pasif jarang kerja, sekali juga cukup. Tapi kalau yang aktif kerja banyak keluar keringat, ya 2 kali mandi. Apalagi mandi dengan air hangat, sekarang gas langka ya. Jadi pakai air dingin aja anak-anak, malah kalau orang tua pakai air hangat. Soalnya pun pakai air dingin batuk. Gitu ya. Gitu anak-anak ya. Di sini dikatakan tata cara menghindari perilaku kumuh atau kotor. Seorang muslim yang beriman, catatan, catat. Muslim yang beriman. Kamu ikut mencatat di buku, nanti
Beres Pak Agus menjelaskan, kita pulang. Tidak usah kalian bikin rangkuman lagi. Ya. Di antara bentuk-bentuk perilaku kumuh atau kotor, satu. Apa? Salah satu bentuk kumuh atau kotor adalah satu. Apa? Tidak mau mandi, ya Allah, menara saya nggak jawab. Sakit ayana buku, berarti kurang perhatiannya. Kurang perhatian. Tidak mau mandi jelas itu akan terjadi sebuah pertumbuhan bibit penyakit di dalam tubuhnya. Coba bayangkan, kenapa tubuh kamu bau? Karena ada pembusukan, ada bakteri di dalam tubuh kamu yang menjadi bau, itu bakteri. Kalau manusia surga tidak ada ya bau badan, itu sama mandi, karena harum. Keringatnya juga seharum minyak kasturi yang jutaan harganya di Mekah. Keringatnya tidak pernah kencing, tidak pernah BAB. Setiap yang dimakan semua jadi vitamin, tidak ada yang jadi ampas. Subhanallah kan? Dan tidak ada yang jelek. Semua ganteng. Bagus ayana jelek. Engke mah leuwih goreng. Kan ada nenek-nenek nangis di zaman Rasulullah. Kenapa nenek nangis? Kata Nabi, di surga itu nggak ada orang tua, nggak ada nenek-nenek dan kakek-kakek. Nangis tuh sejadi-jadinya nenek. Kenapa nenek nangis? Berarti saya tidak akan masuk surga karena saya sudah nenek-nenek. Kata Nabi, tenang nenek. Maksud saya, di surga tidak ada nenek-nenek. Karena nenek nanti jadi muda lagi, jadi gadis lagi. Kata nenek, betulkah Rasul? Insya Allah. Kalau nenek menjadi orang yang bersih, orang yang takwa, bersih hati, masuk surga. Dan nenek itu tidak jadi nenek lagi. Tapi usianya sekitar 17-18 tahun. Wih. Wow. Karena usia 17-18 tahun, kermejeuna segala-galanya. Ya. Kan usia 10 tahun itu anak-anak, ya. 15 itu mulai dewasa, pubertas. 17-18 itulah yang disebut usia emas. Ya. Kalau yang sudah di atas 20-25 itu udah mulai pokoknya usia manusia itu sampai 40. Kalau masih ada umur, usia 40 tahun itu udah termasuk peringatan pertama. Ya. Nanti 60-70 seperti Pak Agus, udah nggak ada torerir lagi dari Allah. Kalau 40 masih ada torerir. Torerir itu maksudnya teh ada maaf gitu atas kesalahan. Kalau aki-aki 60-70 masih kayaknya suka judi. TikTokan kan baik, ulah judi. TikTokan ya yang bener tenang. Judi, mengisap ganja, narkoba ge teu naon. Kalau artinya narikan kolor bapak. Maksudnya ditarik dipangnyucikeun sama kamu. Kedua, tidak mau mencuci pakaian. Maksudnya teh naon? Maksudnya teh pakaiannya kumuh. Ketiga, tidak mau membersihkan tempat tinggal. Nah, ini eksternal nih, di luar internal. Eksternal itu di luar tubuh kita, badan kita. Tempat, kamar, itu disebut eksternal. Bagian luar dari kita harus bersih. Kamar itu harus rapi, bersih, dan sebagainya. Juga harum. Oke? 4, tidak mau mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau dilihat itu dengan mikroskop, dengan mikroskop ini ada bakteri kan, basil, bukan babakan siliwangi, bukan. Ya, basil itu bakteri. Kalau ke bawah makan itu di dalam perut kita, antibodi kita tidak bisa
tidak bisa menyerangnya, akibatnya kita penyakit mencret, diare, segala macam, bahaya kan. Terus juga terakhir, tidak mau membuang sampah sembarangan. Ini juga harus jadi habit, harus jadi kebiasaan kamu. Saya tidak bisa buang sampah ini sembarangan, harus di tong sampah. Lebih baik saya dimasukkan dulu ke saku saya, nanti sudah ketemu dengan tong sampah baru dibuang. Harus begitu, jadi habit, kebiasaan yang baik. Ya, kalau setiap manusia seperti itu, mau aya banjir barudak di sungai-sungai teh insya Allah tidak akan banjir, karena banjir itu akibat penyumbatan dari sampah-sampah orang yang jor. Demikian ya, bisa dipahami. Kalian bisa memberikan kesimpulan. Nanti kesimpulannya boleh kalian catat di buku catatan ya, di rumah boleh setelah mendengarkan rekaman ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.